Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Semoga weekendnya itu happy, kumpul bareng sama keluarga. Atau kalau misalkan yang lagi jalan-jalan, selamat jalan-jalan, selamat liburan. Dan ini aku mau sharing bagaimana cara aku bisa menghemat pengeluaran setiap minggunya ya. Dan juga bagaimana awal mula aku bisa sehemat ini, kalau kata orang-orang teman-teman ya. Oke, ini diawali aku lagi belanja atau lagi beli buah-buahan teman-teman. Alhamdulillah ada tambahan uang. Jadinya di sini daripada uang tambahannya itu aku beli pertepungan untuk bikin kue atau bikin gorengan gitu ya, aku lebih baik alokasikan uangnya ini untuk beli buah-buahan. Jadi yang pertama aku beli adalah buah mangga, itu sekilonya kurang lebih 13.000. Tapi itu setelah ditimbang sih itu harganya 15.000. Kemudian juga di sini aku beli buah naga, kemudian juga di sini aku juga beli buah anggur teman-teman, karena anak-anak itu suka banget sama buah anggur. Kalau untuk buah naga itu si kakak yang minta. Satu buahnya itu kan ukurannya besar banget, harganya itu kurang lebih di 15.000. Enggak deh, di 10.000 teman-teman. Aku agak lupa nih. Sampai di rumah aku tuh nggak langsung beresin buah-buahan. Di sini aku mau nyuci piring dulu teman-teman, karena udah numpuk banget di wastafel. Jadi mau tidak mau aku harus membereskan ini dulu, baru deh aku beresin buah-buahan. Sambil nyuci piring, di sini aku akan membahas beberapa komentar yang ada beberapa di video aku, terutama di tips video yang pertama. Mungkin kalau teman-teman belum nonton, boleh nonton dulu ya video yang tips bagi ibu rumah tangga, cara berhemat ya, belanja mingguan untuk ibu rumah tangga. Di situ ada pertanyaan, anaknya nggak suka minta jajan bun dengan budget belanja mingguan segitu. Jadi teman-teman, anak-anak aku tuh suka banget sama yang namanya jajan. Bahkan gak bisa di skip walaupun sehari ya. Atau kalau misalnya anak-anak lagi kurang sehat, itu pasti mereka jajan walaupun makanannya itu yang gak bikin batuk mereka. Misalnya kayak biskuit, coklat, itu pasti teman-teman. Tapi ketika aku belanja mingguan, itu anak-anak aku selalu titipkan ke suami aku. Jadi aku tuh berangkat pagi-pagi banget untuk belanja mingguan, kayak jam 6, setengah 7, pokoknya sebelum Pak suami itu berangkat kerja tentunya ya. Jadi makanya di sini tuh alhamdulillahnya aku belanja sesuai dengan budget dan juga kebutuhan aku, karena anak-anak tuh nggak ikut teman-teman. Kecuali kalau misalnya Pak suami lagi berangkat pagi banget jam 7 gitu, ada acara di sekolah. Kemudian mau tidak mau aku tuh harus mengajak anak-anak, itu baru deh gitu. Tapi kan selama ini aku tuh untuk budgeting bulanan, anak-anak itu udah ada ya pos untuk jajan anak khusus teman-teman ya. Jadi ketika aku ajak anak-anak untuk belanja mingguan, mereka tuh pasti aku siapin uang jajannya. Jadi nggak termasuk dalam belanja mingguan ya teman-teman. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman juga bisa sedikit paham ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pengen niru tapi kok susah banget ya, gimana baginya bun masakan sedikit sampai sore? Bedanya saya 5 anggota keluarga. Ini pertanyaan yang baru banget aku dapat di video kemarin. Oke, ini adalah sedikit penjelasan dari aku. Jadi alhamdulillah di sini kan aku 4 anggota keluarga ya, 2 dewasa dan juga 2 balita atau batita teman-teman. Nah, misalnya teman-teman anggota keluarganya itu 5 anggota keluarga, 2 dewasa, 3 anak atau bahkan lebih. Itu teman-teman bisa ditambahkan atau di 2 kali lipat ya dari belanjaan yang aku belanja. Misalnya kayak tempe. Tempe itu kan aku cuma beli sepapan aja ya. Itu aku bagi 2. Yang setengahnya untuk goreng biasa, yang setengahnya lagi untuk dibikin sampelan tempe. Tapi karena anggota keluarga teman-teman itu lebih banyak dibandingkan aku gitu, atau porsi makannya itu jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak aku, teman-teman bisa pakai semuanya untuk bikin sambelan tempe atau semuanya digoreng, atau bisa ditambah lagi untuk jumlah tempenya ya teman-teman. Jadi untuk belanja mingguan aku itu tidak bisa menjadi patokan dalam sebuah keluarga, bahkan semuanya, karena setiap kebutuhannya juga beda-beda, porsi makannya juga beda-beda. Alhamdulillahnya yang aku bersyukur banget, aku tuh punya keluarga ya, suami dan juga anak-anak. Itu apapun yang aku masak mereka selalu makan teman-teman. Dan aku juga menekankan ke anak-anak aku kalau apapun yang di depan mereka
ini depan kita gitu ya, udah disiapkan, udah disediakan, udah dimasak gitu ya sama kita, harus dimakan. Dan ini aku bikin sambelan tempe itu untuk 2 kali makan aja, jarang banget sih sampai 3 kali makan teman-teman. Yang pertama itu karena khawatir bosen, jadinya lauknya bahkan bisa berhari-hari gitu ya di rumah. Dan yang kedua yang perlu ditekankan di sini adalah Pak suami itu kalau siang makannya di tempat kerjanya. Jadi untuk porsi makan kami di siang hari itu jauh lebih sedikit dibandingkan pagi maupun sore. Karena kan pagi dan sore itu kan Pak suami di rumah teman-temannya, ada di rumah gitu, kita makan bersama. Jadi alhamdulillahnya kenapa bisa sampai 2 kali makan gitu. Pertanyaan yang ketiga adalah, Bun, itu anak-anaknya pakai menu yang sama atau ada menu lain di luar itu? Alhamdulillah teman-teman, aku tuh masak selalu untuk porsi anak-anak juga. Jadi apapun yang aku belanja untuk mingguan itu ya anak-anak juga ikut makan, kecuali kayak misalnya jengkol gitu ya, anak-anak kan nggak makan, jadi aku harus punya alternatif menu kayak misalnya tempe atau telur ya. Biasanya kan anak suka telur, jadi paling itu sih yang kita harus punya cara lain biar anak-anak tuh makan juga. Tapi sebisa mungkin apapun yang aku belanja itu bisa untuk kami berempat makan teman-teman. Jadi kalau misalnya mau pedas ya kami harus bisa bikin sambal sebagai teman makan. Kalau misalnya sayurnya atau masakannya itu nggak pedas teman-teman ya. Kayak sambalan tempe ini aja aku selalu bikin tuh nggak pernah pedas. Alhamdulillah suami juga nggak pernah protes teman-teman. Jadi kalau misalkan memang pedas ya paling kita harus bikin sambal sendiri gitu ya. Alhamdulillah untuk menjawab pertanyaannya sudah selesai. Semoga terbantu dan terjawab ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan kita lanjut lagi bahas bagaimana cara aku bisa sehemat ini awal mulanya teman-teman. Biasanya awal mulanya itu aku belajar untuk bagaimana cara mengatur keuangan keluarga ya setiap bulannya. Kemudian baru deh bagaimana cara aku mengatur uang belanja mingguan. Jadi saat itu aku nonton video di YouTube, belanja mingguannya itu adalah 150.000 per minggunya. Udah aku praktekkan, tapi ternyata kurang cocok di keluarga aku. Kenapa kurang cocok? Pada akhirnya keuangan aku itu di pertengahan bulan boncos atau habis teman-teman. Akhirnya aku rubahlah keuangannya itu per minggunya, akhirnya aku rubah jadi 100.000 per minggu. Itu sama. Itu boncos juga di pertengahan bulan, habis juga ya teman-teman. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menyerah dan aku belanja harian aja atau per 2-3 hari ya teman-teman. Setelah aku belanja harian kayak capek gitu ya, dan bingung juga untuk masak tiap harinya tuh apa gitu. Nggak mungkin tiap hari ayam atau nggak mungkin tiap hari ikan gitu ya. Apalagi saat itu aku tuh masih punya anak satu yang MPASI ya. Jadinya juga aku harus berkreasi bagaimana cara aku masak. Kemudian akhirnya aku belajar lagi lah untuk mengelola keuangan mingguan aku. Sampai akhirnya Allah tolong dan aku bisa belanja sehemat ini teman-teman. Jadi 75.000 per minggunya alhamdulillah. Jadi banyak banget try dan errornya di sebelum-sebelumnya teman-teman. Aku udah pernah nyobain 150.000 per minggu, pernah, tapi akhirnya di keuangan aku tuh kurang cocok. Bahkan bisa dibilang gak cocok dengan pendapatan bulanan, kemudian juga dengan pengeluaran yang segitu banyaknya ya untuk keluarga kami. Jadi teman-teman, saran aku kalau misalnya emang pengen belanja mingguan, pastikan dulu untuk belanja bulanan tuh atau kebutuhan keluarga itu terpenuhi dulu, baru deh mengatur belanja mingguan. Kalau aku sih kayak gitu ya, aku penuhi dulu untuk bulanannya atau kebutuhan lainnya, baru deh sisa-sisanya itu untuk belanja mingguan teman-teman. Jadi untuk belanja harian tuh ngikutin atau sisanya lah ya kalau buat aku. Makanya kenapa bisa sampai aku tuh 75.000 per minggunya, alhamdulillah, karena cara aku mengelola keuangan seperti itu. Tapi bisa aja ini bakalan berubah dengan seiring waktu ya. Anak-anak aku kan nanti sebentar lagi juga masuk sekolah, pasti bawa bekal, dan pengeluaran untuk mingguannya juga pasti bertambah. Jadi sekali lagi, kalau misalnya mau belanja mingguan hemat, boleh teman-teman ya. Itu bisa banget ditiru, tapi kalau misalkan jumlah anggotanya banyak, itu bisa ditambah ya untuk porsi makannya atau porsi masaknya. Dan untuk harganya bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing ya.
kayak aku kan gini di Depok itu alhamdulillah untuk bahan makanan itu murah-murah. Tapi mungkin kalau misalnya di daerah luar Jawa itu kan pasti jauh lebih mahal ya untuk biaya makannya, biaya bahan makanannya. Jadi bisa disesuaikan dengan tempat teman-teman. Alhamdulillah untuk sharing-sharingnya sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkomentar, yang sudah like maupun yang subscribe-nya. Di sini kita lanjut aja ya untuk bahas yang ada di video. Tadi kita udah masak sambelan tempe itu untuk siang dan sore kami makan. Di sini aku lanjut lagi untuk refill kopi karena aku inget aku tuh punya wadah, jadinya kini aku pindahin lah kopinya itu ke wadah. Dan sore harinya teman-teman karena aku kan ini lagi puasa ya, jadi di sini tuh Pak suami lagi mau ngerebus ubi. Yang tadi pagi aku beli teman-teman itu belinya cuman seplastikan itu tuh harganya 5.000 aja, tapi memang ukurannya kecil-kecil dan juga pilihan tentunya ya. Ada yang bokes, ada yang kurang baik lah untuk kondisi ubinya. Udah selesai kupas kulitnya, di sini tinggal direbus aja untuk ubinya. Karena di sini aku alhamdulillah lagi puasa, jadinya di sini juga aku beraktivitas sambil menunggu waktu azan maghrib. Ini nggak banyak sih untuk rebusnya, secukupnya aja. Karena sisanya nanti untuk dimasak beberapa hari ke depan, jadi nggak semua yang sekaligus habis teman-teman. Nah ini udah selesai ngerebus, belum selesai sih, ini sambil nunggu ya, sambil nunggu ubinya rebus, mateng maksudnya. Ini mulai agak belibet nih ngomongnya nih. Di sini aku mau bikin jus mangga dulu. Ini pure jus mangga teman-teman, cuma tambahin air aja, aku nggak tambahin gula, aku nggak tambahin susu, jadi bener-bener cuman mangga tok aja. Karena kayaknya seger gitu ya, lagi puasa dalam kondisi yang haus itu minum jus mangga yang pemanisnya itu bukan dari gula ya ataupun yang lainnya, jadi bener-bener manis dari buah mangganya. Ini aku cuman ngejus satu aja nggak banyak-banyak. Tadi siang kan anak-anak udah aku potongin satu buah mangga ya teman-teman, jadi ini tuh untuk aku aja. Udah selesai potonginnya, tinggal aku tambahin air aja. Ini aku beli mangga harganya 15.000, setengah kilo lebih ya, sekilo lebih. Itu dapatnya kurang lebih di 4 mangga teman-teman. Memang ukurannya besar-besar banget. Dan hari ini aku sudah makan atau kupas 2 buah mangga. Jadi paling mangga segitu tuh cuma 2-3 hari aja teman-teman, kalau misalkan kita nggak tahan-tahan gitu ya. Kalau misalnya semuanya dikupas ya udah pasti hari itu langsung habis. Ini udah selesai bikin jusnya, aku tinggal tuang aja ke dalam gelas. Dan Masya Allah alhamdulillah ini tuh seger banget teman-teman. Yang namanya lagi puasa ya, dalam kondisi haus minum jus mangga yang manis banget ini ya, alhamdulillah kayak bersyukur banget ya Allah masih bisa minum dengan enak ya. Tenggorokan sehat, lambung sehat, perut juga sehat. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lainnya, alhamdulillah sehat. Ini tinggal nunggu waktu maghrib aja teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan banyak terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.